yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar dialog interaktif Hai Bali Kengken. Pagi ini kita akan sharing seputar topik kesiapan pasokan listrik pada musim pancaroba. Telah hadir 3 narasumber di studio Pro 1, manajer UP3 Bali Utara, Bapak Yohanis Sudarmono Tondo Kusumo. Selamat pagi Pak Yohanis. Panggilannya Pak Yohanis ya? Pak Darmono. Oh, Pak Darmono biasanya. Supaya masyarakat juga lebih mengenal begitu Pak ya. Mohon agak dekat dengan mic Pak supaya lebih jelas suaranya saya dengar. Lebih dekat lagi dengan pelanggan PLN dan masyarakat luas. Oke. Sebelumnya selamat datang Pak ya di Kota Singaraja. Tadi juga sempat dikasih contekan bertugas di Papua sebelumnya ya Pak ya. Betul. Waduh, gimana nih rasanya dari Papua langsung ke Bali? Tahun, ya, rasanya nuansanya ya kalau di pedalaman hampir ya hubungan emosionalnya hampir mirip-mirip. Oh, hampir mirip-mirip gitu. Iya, iya. Kalau di Bali adem gitu ya, Pak ya. Kita disuruh libur kali. Disuruh healing gitu ya. Karena tempat wisata seperti itu ya sebenarnya hampir mirip-mirip sama dengan Papua, wisata seperti itu, air juga, pantai juga sama, juga sama seperti itu, cuman dari budayanya yang kita lihat ya kalau dengan orang gunung hampir sama. Hampir sama. Sama dengan kami di Gunung karena lama kami di pegunungan seperti itu, hubungan emosional masyarakat itu luar biasa, hampir sama dengan di sini juga. Setidaknya jadi punya pengalaman begitu ya Pak Darmono ya. Oke, punya pengalaman bergaul dengan banyak orang, berbagai karakter begitu ya Pak Darmono ya. Baik, kita juga bersama Asisten Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan Bapak Komang Tri Aprianta. Selamat pagi Pak Komang Tri. Selamat pagi. Dan selamat pagi juga para pendengar RRI. Iya. Sebelumnya pernah jumpa ya Pak ya? Kita sebelumnya belum pernah jumpa. Oh, belum pernah jumpa. Belum pernah. Tapi kok saya nggak asing dengar namanya ya. Iya. Oke, selamat datang Bapak di RRI Singaraja. Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, manajernya juga tetap semangat. Jadi biar nggak kalah semangatnya gitu ya. Baru juga di sini. Oh, baru juga Pak ya. Oke. Di Singaraja baru juga nih. Ini barengan dengan Pak Darmono. Duluan Bapak. Oh, duluan Bapak. Oke. Sebelumnya di mana Pak Tri? Sebelumnya saya di PLN Gilimanuk. Oh gitu, iya ya. Berarti sering saya dengar nama Bapak melalui pemberitaan-pemberitaan. Jadi kan kita ada juga kontributor di Jembrane gitu ya. Maka tidak asing saya dengar namanya gitu ya. Walaupun pertama kali jumpa di sini Pak ya. Oke. Kita juga bersama Asisten Manajer Jaringan Distribusi Bapak Wayan Novidi Putra. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Singaraja. Iya. Ini baru juga Bapak di Singaraja. Saya di Singaraja sudah 10 bulan. 10 bulan. Oke. Yang pastinya terima kasih atas kehadirannya di Studio Pro 1. Nanti sharing ya bersama pendengar terkait topik kesiapan pasokan listrik pada musim pancaroba. Kalau berbicara mengenai
pancaroba itu kan masa peralihan ya antara musim hujan dan kemarau, dan juga ini seringkali menampilkan cuaca yang tidak stabil begitu ya. Mungkin dari PLN sendiri ada kesiapan atau kesiagaan untuk memasuki musim pancaroba ini dari sisi pasokan listriknya. Silakan Pak Darmono terlebih dahulu. Terima kasih para pendengar RRI Pro 1 Singaraja. Salam kenal untuk semua ya. PLN UP 3 Bali Utara, wilayah kerjanya itu dari Tejakule sampai dengan Negara, seperti jadi 2 kabupaten seperti itu, di mana untuk menghadapi apa yang disampaikan tadi Ibu Ayu ya, perihal pancaroba, sebenarnya jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan mulai dari personilnya seperti itu, polanya seperti apa, kita sudah melakukan persiapan ya, karena di Bali Utara ini dari tahun ke tahun itu memang kondisinya seperti itu ya, tidak banjir, tidak tanah longsor, itu pasti ada terjadi seperti itu. Dan perangkat-perangkat kita di lapangan ya memang banyak yang rusak seperti itu. Ya, banyak yang rusak disebabkan oleh tanah longsor, juga pohon tumbang seperti itu. Dan untuk mengantisipasi itu memang ya kita butuh durasi yang cukup, karena lokasi kejadian atau lokasi ya terdampak ini sangat luas sekali seperti itu ya, mulai dari ULP Tejakule sampai dengan Sirit, bahkan sampai Negara itu terdampak seperti itu. Jadi memang kami ya keberadaan dari personil kami juga bagaimana secepat mungkin bisa menormalkan sistem yang ada seperti itu. Ya, dalam menormalkan sistem yang ada kita banyak sekali terkendala oleh ya air seperti itu, dan juga jalan yang terhalang oleh pepohonan seperti itu. Dan ini juga yang membuat proses mungkin ya seolah-olah kita anggap lamban. Namun sebenarnya kami justru lebih cepat seperti itu ya. Kami karena sistem yang ada di Bali Utara ini itu semua sudah terintegrasi seperti itu. Jadi walaupun di satu titik itu ada masalah, kita tadinya suplai dari A ke B, itu kita potong ya suplainya jadi dari B ke A seperti itu. Jadi tengah-tengahnya yang daerah-daerah yang itu bisa tetap tersuplai seperti itu. Itu juga tergantung dari informasi yang kami terima. Seperti kami tidak bisa melihat keseluruhan seperti itu ya, melihat keseluruhan daerah. Begitu ada masukan dari perbekal ya, karena teman-teman di ULP itu sangat kencang, sangat intens dengan aparat-aparat di desa seperti itu. Jadi informasi itu cepat kami terima seperti itu, dan itu juga bisa cepat kami laksanakan. Dan kita menurunkan semua personil yang ada, yang kita siapkan itu 218 personil. Itu di seluruh desa begitu ya Pak? Seluruh di 5 ULP yang ada, itu disiapkan. Bahkan untuk kejadian yang sangat ekstrim tuh atau sangat berat itu di daerah Singaraja seperti itu. Dan kita juga di sini ya kita menarik personil kita, sebagian dari, ada yang dari Gilimanuk kita tarik, ada yang dari Tejakula kita tarik. Itu tujuannya untuk mempercepat memulihkan listrik yang ada seperti itu. Memang secara keseluruhan itu sudah pasca kejadian itu ya kita sampai bermalam di hutan juga seperti itu ya. Kami bermalam di sana seperti itu, bagaimana mengawasin teman-teman terus bekerja 24 jam seperti itu ya. Itu bagaimana supaya bisa melistriki, karena juga kita harus melepas jaringan kita yang ada menutupi menghalangi jalan. Itu kita juga putus, terutama di daerah git-git ya, itu seperti itu, yang daerah yang ekstrim itu jaringan kita cukup
cukup panjang yang rusak, itu kurang lebih hampir 2 kilometer itu yang rusak seperti itu. Itu juga kita harus bagaimana bisa mengamankan juga dari pengguna jalan supaya jadi jangan sampai nanti terjadi kecelakaan akibat peralatan kita seperti itu. Itu yang ada. Ini yang bisa kami sampaikan. Ya, kita mohon maaf juga kepada para pelanggan kami di wilayah kerja mulai dari Tejakulo sampai negara, khususnya di daerah kejadian itu Singaraja seperti itu, yang mungkin ada yang kelewatan. Ya, memang kami harapkan bisa menyampaikan ke perbekal atau bisa ke koordinator di dusun seperti itu supaya bisa menghubungi kami supaya kami datang seperti itu. Memang tidak bisa kita pungkiri ya, keterbatasan di desa seperti itu, ada juga jaringan yang kurang baik mungkin, jadi penggunaan aplikasi PLN Mobile itu di sana tidak bisa digunakan. Jadi kami kalau menggunakan aplikasi PLN Mobile itu langsung kami bisa melihat langsung, seperti saya juga kasarannya posisi saya dimanapun saya bisa melihat, dan saya bisa menugaskan personel kami untuk turun ke lapangan seperti itu. Itu yang menyebabkan terputusnya hubungan antara pelanggan dengan petugas kami atau PLN seperti itu di common center yang selalu standby 24 jam untuk melayani masyarakat di wilayah kerja kami seperti itu. Jadi intinya mungkin masih ada tersisa di lapangan, khususnya untuk daerah Git-Git belum berani kami kerjakan kembali karena kami lihat cuaca belum bisa kita pastikan seperti itu, karena masih jangan sampai nanti ada longsor susulan seperti itu. Ya, kemarin saya lewat di sana juga di Git-Git, ada satu gardu kita juga kena longsoran lagi seperti itu. Ini yang juga kita juga berhati-hati jangan sampai kita membangun jaringan yang rusak yang tertimpa longsoran kemarin, belum sampai seminggu tidak minta jebol lagi. Takutnya di situ. Jadi kami menunggu nanti kondisinya sudah normal seperti itu, dan juga akses jalan yang perlu oleh PU yang mana rutenya juga sudah supaya jelas, supaya nanti kita juga bangunnya tidak 2 kali kerja seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan keberadaan ya. Intinya kami butuh informasi, kami butuh masukan dari masyarakat luas seperti itu. Tapi dari PLN sudah bisa mengidentifikasi Pak ya, mungkin titik-titik rawan bencana begitu Pak ya, selain informasi dari masyarakat Bapak. Betul, kita sudah petakan ya, petakan daerah-daerah mana saja yang kira-kira nanti akan berdampak bila terjadi. Jadi memang itu sudah kita petakan seperti itu. Jadi itu yang kenapa teman-teman ya kemarin begitu kejadian semua personil kita turunkan ya, ditambah lagi dari yang ada itu tenaga-tenaga bantuan itu dari mitra kami itu ada 5 mitra kami dengan 6 regu yang datang situ. Minimal mereka satu regunya itu 8 orang itu turun ya ke di mana lokasi-lokasi. Dan juga kita di sini ya karena pohon-pohon yang ada itu juga yang membuat ruang gerak kita atau akses kita agak kesulitan untuk ke lokasi juga seperti itu. Itu kondisi yang ada seperti itu. Dan juga kami mengatasi gangguan itu kita memperhatiin juga keselamatan petugas. Itu juga kita memperhatikan ke sana seperti itu, karena jangan sampai kita mengatasi gangguan malah personel kami itu terancam seperti itu, terancam jiwanya akibat mungkin entah ada pohon yang ketiup belum sempat jatuh, tiba-tiba anggota kami ada di sana, pohon itu roboh menimpa anggota kami. Itu juga menjadi perhatian kami juga terhadap personel. Jadi kita semboyan kita keluar dari rumah itu kondisi sehat, kembali juga harus kondisi sehat seperti itu. Itu yang zero accident itu jangan sampai
ya terjadi. Itu yang jadi moto kami ya, di mana semua personil harus berangkat dengan kondisi sehat, meninggalkan keluarga dan di tempat kerja dan kembali ke keluarga dalam kondisi yang sama. Oke. Mungkin sudah ada safety-nya begitu ya Pak Darmono ya. Mungkin pemaparan berikutnya bisa disampaikan oleh Bapak Komang Tri Aprianta sebelum saya ke Pak Wayan Novidi Putra. Silakan Pak Tri. Ya, terima kasih Ibu Ayu dan selamat pagi salah pendengar RRI. Jadi memang benar kita di daerah khususnya di Buleleng ya, di sebelum di pengerupukan ya, mulai dari Kintamani Hari Raya Kuningan itu kita sudah cuacanya buruk gitu, jadi hujan disertai petir dan angin sehingga banyak titik-titik di Buleleng terjadi longsor, terjadi pohon tumbang sehingga itu mengakibatkan kenanya aset, khususnya aset tiang dan kabel kami yang roboh. Nah, kami juga dari PLN sudah sangat bekerja keras ya dalam penanggulangan tersebut. Mungkin di beberapa tempat masih ada beberapa jaringan yang belum rapi karena kami memprioritaskan untuk nyala di pelanggan dulu, mulai dari seperti manuver dan potong-potong sambung beberapa kabel, sehingga setelah semuanya nyala baru kami akan melaksanakan perapihan seperti itu. Nah, memang khususnya di daerah Git-Git ya yang 2 km kita putus, kita melihat juga untuk penanggulangannya kita sedang melihat terkait cuaca lagi, agar setelah kita penanganan jangan-jangan longsor lagi seperti itu. Termasuk juga kita bersinergi dengan pembangunan shortcut terkait kedepannya seperti apa, sehingga kita bisa merencanakan jalur kabel yang lebih permanen bersinergi dengan pembangunan shortcut. Dan kami juga betul apa yang disampaikan dengan Bapak Darmono, mungkin dengan kerja keras optimal kami dalam penanganan ini pada beberapa pelanggan yang memang penanganannya lama karena memang kami melaksanakan prioritas. Jadi prioritas pada beberapa titik lokasi yang pelanggannya banyak padam terlebih dahulu, dan prioritas terkait penanganan untuk keselamatan. Jadi jika ada potensi keselamatan yang lebih besar, terancam keselamatan lebih besar di sisi masyarakat, itu yang kita prioritas penanganan terlebih dahulu. Namun dengan kerja keras tim kami, tim pelayanan teknik dan beberapa kontraktor PLN yang bekerja selama 24 jam, untuk saat ini posisi beberapa titik sudah nyala dan beberapa laporan gangguan sudah banyak tertangani. Jadi kami mohon maklum jika memang dari beberapa pelanggan PLN ada yang merasakan keterlambatan di sisi penanganan kami. Oke, itu yang menjadi skala prioritas gitu ya Pak Komang Tri ya. Saya ke Pak Wayan Novidi Putra, bisa dipaparkan Bapak terkait topik kesiapan pasokan listrik pada musim pancaroba selaku asisten manajer jaringan distribusi. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Singaraja. Mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Darmono dan Pak Agra ya terkait dengan kesiapan PLN untuk antisipasi cuaca ekstrim. Nah, mungkin saya urut lagi kembali dari awal bahwa sistem kami di PLN UP3 Bali Utara ini yang menangani 2 kabupaten di Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jemberana, itu kami memiliki suplai dari 6 gardu induk. Nah, 6 gardu induk ini keseluruhannya berada di subsistem Bali. Ya, subsistem Bali ini sendiri adalah bagian paling ujung timur dari sistem besarnya Jawa, Madura, Bali. Sehingga untuk beban rata-rata kami di PLN UP3 Bali Utara ini sekitar 100 sampai 105 megawatt setiap harinya. Nah, kemudian untuk kegiatan siaga kebencanaan ini sudah kami persiapkan dari bulan Oktober tahun lalu.
Karena mengingat juga di bulan Oktober kemarin itu juga ada peralihan dari musim kemarau menjadi musim penghujan. Namun dengan adanya fenomena La Nina kemarin, jadi sepertinya terjadi pergeseran untuk curah hujan, di mana curah hujan ini baru tingginya di bulan Maret ini. Nah, akibat dari tingginya curah hujan yang disertai dengan angin yang bertiup cukup kencang, dengan info terjadinya ada bibit siklon tropis di Samudra Hindia, itu tentu memberi dampak kepada jaringan-jaringan listrik yang berada di PLN UP3 Bali Utara. Nah, untuk kesiapan siaga bencana sendiri, itu kami sudah siapkan personilnya adalah sebanyak 134 personil lapangan yang bertugas secara shift selama 24 jam. Jadi setiap shiftnya itu rata-rata ada 17 regu yang bertugas. Nah, 17 regu yang bertugas ini dikomandoi oleh 12 personil command center. Nah, petugas command center inilah yang mengatur distribusi dari laporan masyarakat. Nah, masyarakat bisa melapor untuk gangguan maupun pengaduan terkait dengan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile, melalui kontak center PLN 123. Nah, dari laporan-laporan tersebut akan masuk ke monitoring pengaduan dan keluhan kami. Nah, dari monitoring tersebut dari 12 petugas command center ini akan meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada 17 regu yang bertugas di lapangan. Nah, sebagai antisipasi untuk kedepannya juga kami menghimbau kepada masyarakat, kalau memang memiliki pohon besar ya di dekat rumah atau masyarakat desa yang punya pohon besar, mari kita sama-sama amankan pohon itu, karena pada saat kondisi cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi disertai angin, berat daun ini yang paling banyak menyebabkan pohon itu tumbang, sehingga mengenai jaringan yang berdampak pada kondisi padam yang meluas. Namun dengan kesiapsiagaan kemarin, karena jaringan kami di Bali Utara ini rata-rata disuplai lebih dari satu suplai dari 2 GI yang berbeda, itu pelanggan yang merasakan padam terlama itu hanya ada di sekitar shortcut yang ada di Gigit, karena kami untuk mobilisasi petugas ke lokasi juga mengalami kesulitan karena memang kondisi di sana masih hujan disertai kabut dan potensi longsor susulan itu masih ada, sehingga tetap yang menjadi prioritas kami dalam penanganan kondisi gangguan kelistrikan adalah tetap mengutamakan keselamatan, baik itu keselamatan petugas, keselamatan lingkungan di sekitar, termasuk keselamatan masyarakat juga yang ada di sekitar. Mungkin masyarakat kok lama ya listrik saya belum nyala. Nah, itu antisipasi kami juga, kami harus pastikan kondisi kabel-kabel yang di jaringan itu kondisinya aman, tidak ada yang lecet, sehingga tidak akan membahayakan lingkungan yang ada di sekitar. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, ya mungkin bisa disampaikan ada beberapa tips yang bisa diadopsi oleh masyarakat begitu ya Pak Darmono, guna menghindari bahaya listrik mungkin di saat musim hujan dan banjir begitu Pak Darmono. Terima kasih Ibu Ayu ya. Sebenarnya tipsnya tidaklah sulit sebenarnya. Intinya mengizinkan kami PLN untuk bisa merabas pohon yang ada di seputaran jaringan seperti itu. Jadi melaporkan seperti itu, ini kondisinya mohon dibantu supaya bisa kita rabas. Jadi kalau dengan mengizinkan kami untuk merabas dahan pohon yang ada di mungkin seputaran dekat rumah ya, dekat jaringan kami, mungkin itu bisa mengurangi resiko seperti itu ya. Dan juga bila terjadi padam yang di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh PLN Mobile seperti itu ya, hubungi aja ketua dusunnya dan mungkin kepala desanya seperti itu ya. Itu kan kita punya jaringan ada di sana seperti itu, jaringan komunikasi kita ada seperti itu. Jadi
itulah untuk membuat komunikasi kita cepat seperti itu ya. Dan tips lain, bila terjadi kondisi-kondisi tertentu, hindari, jangan mendekat dengan jaringan kami seperti itu ya, supaya jangan sampai nanti tersengat oleh listrik seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Intinya kita jaga bersama ya, jaringan listrik yang ada di luar itu bisa nantinya berdampak positif kepada pelayanan kita. Baik, kita juga menantikan atensi pendengar di 24644 atau bisa ke WA +1 di 0811 3999790. Mohon izin kepada ketiga narasumber, kita sapa penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Sundari. Inggih, sareng Pak Anggas niki. Pada para narasumber, pertama saya sampaikan semoga RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Bapak. Nah, begini, sebelumnya salam kenal dulu Pak, saya dari Kubu Tambahan. Nah ini pihak lain ini saya lihat unar manggil 24 jam saya lihat ini. Kasihan, saya sangat kasihan sekali melihat karena apa, untuk tugas di lapangan. Ini tergantung sekarang. Yang ini saya menceritakan apa adanya di lapangan Pak ya, fakta dan datanya itu. Jadi sigap PLN itu luar biasa, saya sangat apresiasi sekali. Staf Bapak di bawah itu luar biasa. Jadi hujan tidak mengalah. Itu yang terjadi di lapangan. Kadang-kadang sampai ke pelosok desa. Jadi ini mestinya masyarakat atau lingkungan setempat itu harus bisa membijaksanai. Tidak perlu izin lagi. Kalau jual pohonnya kena kabel itu resikonya ya sudah harus ditebang. Jangan marah itu. Jadi ini harus dilakukan karena risikonya besar. Risikonya bukan karena salah satu itu saja yang menyebabkan ini, semua jaringan nanti akan bisa terputus ketika nanti ada cuaca yang ekstrim. Ini harus rela harus itu satu keharusan. Kalau minta izin lagi, kira-kira mungkin tidak mungkin. Dasarnya nanti bisa bertanya. Kalau setiap kemarin saya pernah bantu PLN di lapangan, tidak dikasih nebang pohonnya. Saya marah sama pemilik pohon itu. Saya marah Pak. Saya bilang gitu. Mohon maaf, bisa saya cerita sedikit. Bapak sudah punya izin nggak untuk menanam pohon ini dengan PU, dengan dinas Balai Jalan Nasional? Kalau Bapak sudah punya izin, silakan. Terus Bapak gimana ini? Kalau memang nggak punya izin, ini di lahan di mana berada? Di lahan Bapak di dalam apa di jalan? Ini di atas trotoar Pak. Ini milik pemerintah. Bapak nggak boleh seperti itu, kaku begitu. Saya bisa laporkan Bapak ini nanti. Ini melanggar pasal nih. Saya bilang begitu Pak. Baru dia lain. Ini harus peduli gitu. Yang peduli karena apa? Karena kasihan dulu. Kasihan PLN-nya tidak susah-susah dia. Kan dia tidak ada mencari keuntungan, apa sih untungnya nebang pohon, tidak ada. Karena untuk keamanan kita bersama gitu. Ini masyarakat harus paham semua gitu. Yang kedua begini Pak, mungkin Bapak bisa koordinasi juga nanti karena pohon-pohon besar ini kan seperti kalau ke instansi pemerintah kabupaten. Nah, itu kadang-kadang nanti ada istilahnya satu tarik ulur. Itu bukan kewenangan Pemkab, itu kewenangan provinsi. Sering terjadi begitu. Nanti ke provinsi lagi, itu bukan kewenangan kami, itu bukan kewenangan Balai Jalan Nasional. Nah, susah jadinya. Mau nebang pohon susah. Nanti akhirnya kita kena undang-undang. Nah, ini sebetulnya kebijakan yang harus pemerintah ini yang sebanding amal alih. Oh, ini membahayakan kalau sudah pohonnya nyender menjulur ke jalan, itu harus sudah mau tidak mau harus buat berita acara, selesai foto dulu itu. Kan pemerintah di sinilah untuk mengayomi masyarakat dan mau tugas bersama-sama bersinergi gitu. Tidak harus dilempar sana kemari. Ini 3 bulan, 4 bulan nggak cukup kalau begini gitu. Misalnya kalau ke Balai Jalan Nasional ke Sidoarjo lagi ini. Misalnya contoh pohon-pohon yang sudah besar-besar, pohon kayu besi itu kan mestinya kan kemarin saya nanya kepada, mohon maaf Pak ya ini saya bongkar di sini, nanya kepada Balai Jalan Nasional yang ada di Jalan Ahmad-Yani Denpasar. Pak, itu kewenangannya ada di Jalan Sidoarjo. Saya telepon langsung ke Sidoarjo, yaitu karena saya kan pedulinya Pak. Saya telepon Pak Wahyu namanya. Oh silakan diatur sana Pak, kalau memang sudah memenuhi kriteria yang harus ditebang aja nggak masalah gitu. Nah cuma kita minta surat dari kelurahan untuk disaksikan sama Satpol PP sama kepolisian untuk mengawasi jalannya lalu lintas. Begitu sebenarnya Pak. Ini benar tugas pemerintah, terutama DPR yang DPR sekarang mau di rakyat. Ini DPR-nya menang ngoyong DPR itu. Ini yang saya nggak suka Pak. Nah, makanya saya di sini support sekali dengan PLN, sudah sigap sekali dia siang dan malam. Setiap komplain apapun PLN tetap belakang.
tetap jangka waktu 5 menit datang PLN itu untuk membetuli semua. Contoh kemarin saya pada saat tetangga saya jepunnya hancur, mendaftar rumahnya, begitu ditelepon di PLN langsung datang yang PLN yang terdekat, yang UPLP yang terdekat datang ke sana, dan sampai 1 jam sudah datang dia, 20 menit sudah datang. Akhirnya apa? Jam 1 malam sampai jam 2 itu digarap sama PLN, Pak, biar diketahui masyarakat. Itulah tugas berat dan pokoknya PLN sangat kasihan sekali sama Bapak di bawah. Saya sangat support, Pak. Cuman sekarang ini harus koordinasi yang baik juga dengan instansi terkait. Jangan sampai nanti ini tebang pilih. Terutama masyarakat juga, kalau semua ada yang ngeyel, Pak, tebang saja, Pak. Saya itu hukumnya sudah ada itu, sudah ada untuk merugikan masyarakat. Untuk masyarakat umum tidak ada saya support Bapak di sini. Itu saja saran saya. Sekian dan terima kasih. Ini terakhir, Pak. Ini terakhir sekali mumpung Bapak di sini. Banyak sekali ada listrik-listrik yang istilahnya Spanyol, ya, Pak. Spanyol separuh nyolong, gitu, Pak. Jadi Bapak biar tahu. Jadi pemilik villa, pemilik perusahaan-perusahaan itu dia nyolong. Mungkin ada staf Bapak di bawah. Saya nggak tahu ya oknumnya yang bermain di sana. Sehingga dia biasanya bayar, dia bisa katakanlah 25 juta, dia bisa bayar 8 juta sampai 11 jutaan, gitu loh. Nah, ini perlu diantisipasi. Saya lebih cenderung dia memakai prabayar seperti yang siap pulsa itu, dia karuan, Pak, itu. Kalau bisa usulkan itu, Pak, sampai saya mulai surat nih, Pak, ke Dirjen PLN dan ke Kementerian ini BUMN, biar nanti semua di listrik pakai prabayar, biar pakai pulsa. Itu harapan kami, Pak. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Om. Baik, terima kasih Bapak Anggas atas atensinya. Wah, ini luar biasa sekali masukan dan juga saran begitu dari Pak Anggas yang ada di kubu tambahan. Selain Pak Anggas, kita terima atensi pendengar lain. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, mohon maaf Pak Sudarsana, volume radio Bapak supaya tidak storing, Pak, ya. Komunikasinya tidak terganggu, nggih? Sudah ya. Sudah. Ya, silakan Pak Sudarsana. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak-bapak narasumber dari PLN Singaraja. Terima kasih tadi sudah dipaparkan terkait dengan kesiapan listrik di musim pancaroba dan gangguan-gangguan yang telah terjadi di Buleleng, di mana kami melihat PLN di musim hujan ini mendapatkan tugas yang sangat berat sekali ya, di mana bencana alam terjadi di mana-mana dan di Buleleng ini betul-betul menguras energi ya. Tentunya PLN tetap siap melayani masyarakat. Ini yang kami harapkan. Di mana pada saat ini kami pernah mendapat gangguan mungkin di Hari Raya Kuningan. Ini sangat besar sekali karena selama 6 jam ya, 6 jam pasokan listrik kami di Bakti Seraga mati. Kami menyadari bahwa hal ini terjadi karena bencana alam, hujan yang sangat lebat sehingga banyak listrik yang tertimpa pohon. Ini yang sangat berat sekali. Tentunya kami harapkan Bapak-bapak terus dapat mengambil langkah-langkah bagaimana nantinya mengantisipasi kesiapan pasokan listrik di musim pancaroba ini. Tentunya kami juga di wilayah kami ada listrik tertimpa pohon, di mana masyarakat kami sangat antusias untuk menyelesaikan yang terjadi yang sangat membahayakan, di mana sampai masyarakat kami bersuadaya untuk memotong-motong pohon yang membahayakan listrik tersebut. Sehingga sampai saat ini listrik sudah berjalan dengan lancar di wilayah kami. Tentunya di wilayah lain sangat berat sekali tugas Bapak untuk dapat mengasah listrik dengan aman dan lancar. Pertanyaan kami, di wilayah mana yang terberat ya pasokan listrik yang terjadi, tiang-tiang listrik yang tertimpa oleh pohon di Buleleng. Tentunya harapan kami agar Bapak-bapak terus dapat mengambil langkah-langkah yang strategis sehingga pasokan listrik dapat aman dan diterima oleh masyarakat. Sekian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak terus dapat bergeliat, dapat membantu masyarakat di dalam hal pasokan listrik.
Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarsana. Sebelum ditanggapi oleh narasumber, kita nantikan satu penelpon lagi ya di 24644. Jikalau ada kendala sinyal atau tidak bisa on air, monggo ke WA Pro 1 di 081139999790. Sepertinya masih kosong ya untuk Anda yang ingin beratensi di 24644. Mohon izin kepada ketiga narasumber, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan Persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-staples, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah? Kamu tenang saja. Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah. Pokoknya kamu tenang saja. Tenang gimana dah? Ini uang dari mana? Selamat siang, ada Bapak Joni. Ini suami saya, ada apa Pak? Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni. Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak? Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari. Apa? Udah aku pengedar narkoba? Tidak. Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba. Pendengar, Museum Sunda Kecil, sejarah tentang bekas pelabuhan Buleleng sejak abad ke-18 sebagai pusat perdagangan, masa penguasaan Bali oleh Hindia Belanda pada tahun 1846, dan terpilihnya kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan tentang pembangunan pelabuhan, terminal, kantor, dan jembatan di Buleleng. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Bali Ken seputar topik kesiapan pasokan listrik pada musim pancaroba bersama 3 narasumber, Bapak Yohanes Sudarmono Tondo Kusumo selaku manajer UP3 Bali Utara, Bapak Komang Tri Aprianta selaku asisten manajer pemasaran dan pelayanan pelanggan, serta Bapak Wayan Novidi Putra selaku asisten manajer jaringan distribusi. 24644 berdering kembali. Sebelum ditanggapi ya, apa yang disampaikan oleh pendengar tadi. Swastiastu, selamat pagi. Dengan Ibu di mana, Ibu? Yang Ibu Nyoman di Lili Gundi. Bu Nyoman ring Lili Gundi, silakan Ibu. Niki yang mau tanya ya Pak.
Soalnya saya udah ngasih tahu ini mengenai pohon yang di depan di Liligundi di wilayah Baliagung TK ini kan Abi. Katanya saya dapat menyampaikan ke kelurahan juga sudah menyampaikan katanya. Tapi sampai saat ini sampai berapa kali dah berapa bulan ini enggak ditangani. Saya takutnya kan hujan-hujan gini pohonnya semua tinggi-tinggi sekali. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang membiayai gitu loh. Ya hanya sekian aja pertanyaan yang tunggu niki kok belum dipotong-potong itu loh wilayah Liligundi ke selatan niki di TK Liligundi nanti. Nggih, di TK Liligundi ya. Baik, sebelumnya ke Bu selatan. Ya. Sebelumnya Bu Nyoman pernah mengeluhkan hal niki, Bu? Pernah. Berapa kali dah yang menyampaikan ke kelurahan. Kelurahan juga sudah menyampaikan oleh babinsannya gitu. Kok sampai saat ini kok belum ditangani, sampai udah datang hujan gitu. Oke. Hanya sekian aja dulu nggih. Baik, terima kasih Suksema untuk Ibu Nyoman yang ada di Liligundi. Ini semacam info, nanti bisa berkolaborasi ya dengan pihak terkait lainnya untuk menginformasikan itu agar segera ditindaklanjuti supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain Ibu Nyoman yang ada di Liligundi, mungkin ada pendengar lain yang ingin beratensi kembali di 24644 dan sepertinya sudah ada WhatsApp dari Ibu Made di Sambangan. Satu saja pertanyaannya. Ibu Made tidak mengerti mengapa PLN bisa rugi, padahal kita bayar listrik naik, bayar kuota bayar naik dan lain-lain. Apa ini? Bayar apa ini maksudnya? Ini ketikannya kurang jelas ya Bu Made ya. Yang pastinya mengapa PLN bisa rugi padahal kita bayar listrik naik, bayar kuota juga bayar naik dan lain-lain. Entahlah, seperti itu kayaknya ini WhatsApp-nya dari Ibu Made. Silakan ditanggapi Pak Darmono, sudah siap dengan jawabannya dari beberapa pendengar tadi? Terima kasih Bu Ayu ya. Saya berterima kasih dengan Pak Anggas ya yang tadi sudah mensupport kami ya, PLN seperti itu. Ya memang kami tidak bisa jalan sendiri seperti itu, tetap harus disupport oleh masyarakat luas seperti itu ya. Ya memang kami berharap ya apa yang Pak Angga sampaikan di RRI Pro 1 ini bisa didengar semuanya seperti itu dan memudahkan kami tim melakukan perprabasan itu tidak mengalami kesulitan karena ada beberapa kejadian seperti itu. Setelah dirabas seperti itu kami dikomplain seperti itu. Ini yang jadi problem kami. Jadi dengan kejadian-kejadian tersebut teman-teman tim yang kita sudah bentuk seperti itu mengalami kesulitan seperti itu ya untuk mengambil sebagian dahan yang ada seperti itu. Kalau kadang-kadang informasinya nunggu nanti sampai kasarannya tidak musim bunga mungkin baru bisa, sedangkan hujan dan angin kita nggak mengenal nanti seperti itu. Kalau sudah terjadi ya memang dengan kejadian ini juga ada menurut saya nilai positifnya seperti itu, membuat masyarakat menjadi khawatir seperti itu bahwa pohon itu ya kalau kecil memang bersahabat. Kalau sudah besar ya bisa nantinya bisa menjadi musibah seperti itu, malapetaka seperti itu. Seperti kalau api itu masih kecil ya bersahabat, kalau sudah besar jadi musuh seperti itu. Itu keberadaan kondisinya ya seperti itu. Jadi saya berterima kasih sekali atas supportnya. Seperti memang kondisi kami di lapangan, kami tidak mengenal hujan, tidak mengenal itu panas. Intinya bagaimana caranya supaya masyarakat itu bisa segera menikmati listrik seperti itu. Dan juga tadi ada masukan juga perihal Spanyol ya. Spanyol ini juga salah satu yang merugikan PLN seperti itu. Dan kami juga berharap informasi-informasi seperti ini yang perlu ya. Ini untuk memperbaiki ya, seperti itu ya. Bahkan kita harapkan peran serta masyarakat seperti itu kalau mengetahui ada di sekelilingnya seperti itu melakukan separuh nyolong seperti itu
sebenarnya bahaya sudah hadir di rumah tersebut. Ya, dengan Spanyol itu sudah bahaya sudah ada seperti itu. Karena Spanyol itu kita tidak tahu kondisinya seperti apa, konduktor yang dipakai, kabel yang dipakai itu seperti apa, seperti itu, bebannya seperti apa, ya. Dan juga yang saya pernah alami dan saya pernah temukan seperti itu, kejadian di mana saat Spanyol itu orang yang kita cintai semua nggak ada yang tahu seperti itu, ya. Waktu kita Spanyol itu istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu. Begitu ada kejadian yang diturunin limit yang legal, yang ada di meteran diturunin seperti itu. Tapi karena itu Spanyol jalan terus seperti itu, keluarga nggak ada yang tahu, sampai terbakar pun nggak akan tahu. Kalau sudah terbakar, bukan dia saja yang keluarga itu yang rugi, tetangga juga bisa berdampak seperti itu, ya. Apalagi kalau rumah padat penduduk seperti itu, ya. Jadi ini juga menjadi concern kami, seperti bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat luas, janganlah menggunakan listrik secara ilegal seperti itu. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaannya Ibu tadi, Bu Nyoman, ya. Seperti itu, ya. Salah satunya kerugian kami itu di sana seperti itu, ya. Kerugian kami penyalahgunaan energi, dan pohon-pohon juga itu salah satu yang merugikan PLN juga seperti itu, karena energinya tidak digunakan oleh masyarakat, tapi digunakan oleh pohon itu. Nyentuh pohon itu ada loncatan energi di sana, itu juga menyebabkan kerugian, ya, yang kita kenal dengan susut jaringan seperti itu. Susut jaringan yang disebabkan oleh pohon seperti itu, ya. Harusnya itu bisa sampai kepada pelanggan dengan kondisi aman, tegangannya bagus seperti itu. Karena ada pohon, sebagian mampir di pohon itu seperti itu. Itu salah satu kerugian kita, ya, seperti itu. Dan juga kerugian kita di mana tunggakan rekening listrik yang tidak dibayarkan, itu juga salah satu seperti itu kerugian kita. Tertundanya kita pembayaran itu berdampak juga terhadap operasional PLN seperti itu. Itu ya yang perlu diketahui, ya, seperti itu. Jadi kita biaya pokok produksi dengan biaya energi yang dipakai oleh pelanggan itu masih jauh seperti itu. Itu yang, dan juga mungkin Pak Sudarsana, ya, ya, memang kita memang tadi apa yang kita sampaikan dari awal, bahwa kita bagaimana secepat mungkin untuk bisa menyalakan daerah tersebut, ya, yang padam. Tapi intinya ada informasi yang bisa kita terima, itu bisa cepat gitu, supaya bisa kita cepat menangani seperti itu. Kalau kita tim kita sudah terlanjur jalan ke titik yang pertama, mungkin kita cari alternatif lain untuk bisa datang ke sana seperti. Dan pertama untuk bagaimana melokalisir jangan sampai terjadi kecelakaan akibat sengatan listrik seperti itu. Ya mungkin itu. Mungkin yang lain Pak Nyoman mungkin bisa, Pak Novidi bisa menambahkan, untuk yang pohon yang tadi keluhan di TK tadi, Lili Gundi, ya, Pak. Kita bisa selesaikan itulah seperti itu. Kalau itu pohonnya bisa kasarannya sesuai dengan kemampuan kita seperti itu. Ya, silakan Pak Novidi. Baik, terima kasih Pak Darmono. Yang pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pak Anggas tadi, ya, di kubu tambahan. Mari kita jalin sinergi antara PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat terkait dengan kontinuitas dan keandalan dari pendistribusian tenaga listrik. Nah, yang kedua, saya secara pribadi maupun secara korporat kami di PLN minta maaf kepada Pak Sudarsana, ya, di Bakti Sraga. Itu memang kondisinya pada tanggal 9 dari sore sampai dengan malam itu di sana padam sekitar 4 gardu karena adanya pohon
tumbang mengenai jaringan di Jalan Laksamana. Nah, waktu itu kondisi di sana juga ketinggian genangan air di jalan cukup tinggi sehingga menyulitkan dari mobilisasi dari petugas kami, dan kondisi pada saat itu masih hujan disertai petir dan angin. Tentu dalam melakukan pekerjaan di konstruksi PLN, karena konstruksinya adalah tiang berada di ketinggian, kami tetap mengupayakan agar itu dilakukan dengan cara-cara yang aman dan selamat, karena keselamatan petugas dan masyarakat sekitar itu jauh lebih penting daripada kita bekerja secara terburu-buru dan mengabaikan dari aspek keselamatan tersebut. Nah, kemudian untuk wilayah yang masih terberat ya, yang ditanyakan tadi, yang belum bisa kami recovery 100% itu ada di atas ya, di atas Desa Gitgit di proyek shortcut yang 7D dan 7E. Karena di sekitar dari shortcut yang pertama di atas yang dekat dengan proyek Ketipat itu, jaringan kami itu masih berada di bawah. Dampak dari kejadian tanah longsor di seputaran sana itu ada 20 batang tiang tegangan menengah kami yang terdampak, baik itu patah maupun tergerus dari aliran longsor, dan membawa juga dampaknya pada 2 KMS 2 km sirkuit di jaringan distribusi yang masih tertanam. Sebagai langkah awal kami sudah lakukan pemetaan dan survei kembali untuk titik-titik kami bisa memasang tiang dan menarik jaringan, sambil menunggu kondisi cuaca lebih stabil dan kontur tanah di lokasi tersebut juga lebih stabil, karena beberapa titik yang akan kami pasangi tiang, kondisi tanahnya masih labil dan memiliki kerawanan yang cukup tinggi terkait dengan terjadinya longsor kembali. Kemudian untuk Ibu Nyoman di Liligundi, terima kasih informasinya Ibu. Nanti coba kami telusuri kembali. Biasanya kalau dari penebangan pohon yang skalanya memang kecil, yang hanya merabas beberapa dahan, nah itu bisa dilakukan oleh tim kami dari tim PLN, karena kami memiliki tim perabasan pohon yang dekat-dekat dengan jaringan. Mungkin nanti juga kami izin kolaborasi dengan Dinas DLH terkait juga dengan pemangkasan pohon ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Ya, Pak Komang Tri, silakan ditambahkan. Baik. Ya, saya sangat berterima kasih ya kepada Bapak Anggas yang memang sangat bersinergi dengan instansi, dengan PLN, dan tentunya pasti Bapak Anggas juga senang bersinergi dengan instansi lain. Jadi ini yang kami harapkan ya, dari masyarakat. Jadi kami beroperasional tentunya tidak akan berjalan lancar, cepat dan aman tanpa sinergi dan bantuan dari masyarakat. Jadi Bapak Anggas dan Bapak masyarakat yang lainnya, mohon kita bersama-sama bisa bersinergi dalam rangka meningkatkan pelayanan pendistribusian tenaga listrik ke masyarakat. Dan terkait Spanyol tadi sedikit, jadi kepada masyarakat, jika memang ada melihat ada indikasi Spanyol gitu, dapat melaporkan ke kami, dan kami akan lakukan investigasi, dan tentunya kami jamin 1000% data pelapor aman. Nanti jika dari hasil investigasi memang ada terdapat pelanggaran, dan tentunya nanti akan dikenakan sanksi dan denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelapor juga nanti akan mendapatkan premi sebesar 3% dari nilai denda. Jadi saya mengajak masyarakat, pelanggan PLN dimanapun berada, jika memang melihat indikasi Spanyol ini, mari kita bersama-sama mengamankan dan agar PLN tidak rugi lagi gitu Pak ya. Itu kemudian terkait
laporan dari Ibu Nyoman ya terkait banyak pohon yang rindang ya di daerah dekat dengan TK Liligundi. Jadi akan kita kirim tim ya. Jadi kami ada tim pelayanan teknik dan tim perabasan. Nah, namun memang wewenang kami di PLN adalah merabas beberapa pohon dan dahan yang memang berbahaya karena dekat dengan aset PLN, tentunya dari gardu sampai kabel PLN. Namun kalau tidak dekat dengan jaringan tersebut, kami akan bantu koordinasi ya ke instansi terkait baik DLH atau BPBD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ini berhubung waktu yang sangat terbatas, begitu. Ini perwakilan saja untuk sebagai closing statement, Pak Darmono, mungkin bisa disampaikan himbauan kepada pelanggan PLN ataupun masyarakat Buleleng secara khusus untuk menghadapi cuaca ekstrim maupun pancaroba terkait dengan kelistrikan, begitu Bapak. Silakan. Oke, terima kasih. Saya nambahin Pak Agra tadi, Ya. Pak Anggas. Komang, Pak Komang ya, di mana tadi ada dapat yang Spanyol tadi mendapat imbalan ya. Ya si pelapor itu akan mendapatkan imbalan seperti ada reward dari PLN seperti itu ya. Jadi setelah kita nyatakan itu bersalah seperti itu, kita kena denda, dia akan mendapatkan. Jadi untuk itu masyarakat luas bisa menyampaikan informasi ya kepada PLN. Itu kerahasiaan betul-betul kita jaga seperti itu. Dan untuk masyarakat luas ya, berilah kesempatan untuk kami untuk bisa merabas, memberikan izin untuk merabas pohon-pohon yang di bawah jaringan. Dan pastikan tidak menanam lagi pohon-pohon di bawah jaringan. Kalau bisa dikendalikan ya. Rentang aman itu untuk jaringan ya sekitar 3-4 meter dari jaringan, seperti entah itu di atas, entah itu di samping kanan kiri maupun di bawah, seperti itu harus betul-betul bebas seperti itu ya, untuk supaya menghindar terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Dan juga mungkin terakhir ada saat ini ada promo ya tambah daya ya, yang mana pada bulan Ramadan ini ya, kita kasih kesempatan untuk promonya ini supaya menghemat begitu besar ya, ya dari 4 juta sekian menjadi kurang lebih 202.000 ya. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Jemberana seperti itu ya, berbondong-bondong karena waktunya juga terbatas seperti itu. Jadi manfaatkan ini seperti itu untuk tambah daya supaya tadi tidak lagi Spanyol karena biasanya itu karena daya di rumah nggak kuat seperti itu akhirnya Spanyol. Nah ini mumpung ada promo nih seperti itu, jadi dimanfaatkan promo ini ya lewat PLN Mobile langsung seperti itu, dan juga bayarnya bisa langsung di PLN Mobile seperti itu, nggak perlu ke tempat lain, langsung buka PLN Mobile di situ ya, daftar di situ ya, transaksi di situ, udah begitu dibayar nanti PLN udah tahu itu rumah di mana yang menambah daya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan juga untuk keselamatan masyarakat umum ya, kami minta sekali lagi kalau melihat kondisi keberadaan jaringan PLN yang sudah mau menyentuh yang tidak diketahui oleh PLN, bisa dilaporkan ya kepada PLN lewat apa saja, lewat PLN Mobile juga bisa seperti itu dilaporkan kalau memang jauh seperti itu. Dan juga hindari ya saat hujan untuk berteduh di bawah pohon seperti itu ya, supaya jangan sampai karena menyentuh kabel dengan pohon seperti itu, dan yang berdiam atau yang berlindung di bawah pohon akan tersengat listrik seperti itu. Oke, baik Bapak, mohon maaf ini karena keterbatasan waktu ya, jadi perbincangan tidak bisa dilanjutkan. Terima kasih Bapak Yohanes Sudarmono Tondo Kusumo selaku manajer UP3 Bali Utara, dan Bapak Komang Tri Aprianta selaku asisten manajer pemasaran dan pelayanan pelanggan
Bapak Wayan Novidi Putra selaku Asisten Manajer Jaringan Distribusi atas waktu dan kesempatannya hadir dalam dialog interaktif Hai Bali Ken untuk edisi hari ini Selasa 19 Maret 2024. Dan untuk Anda yang sudah beratensi baik itu di 24644 ataupun ke WA Pro 1 di 08113999 Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal Informasi dan Inspirasi.